Ya, secara garis besar ini sih, ya saya cukup puas sih dengan, cara teman-teman menjawab gitu, PG-nya juga alhamdulillah oke. Terus IC-nya oke sih. Nah ini kemarin tuh saya maaf ada kendala sih di cara munculin ini, saya lagi coba konsultasi juga ke departemen. Nah, cara munculinnya biar teman-teman, tahu gitu, kemarin itu apa yang kurang-kurangnya di mana kalau untuk eee, jawaban uraiannya. Nanti sebentar lagi, mudah-mudahan udah bisa kelihatan gitu. Seperti itu sih, insyaallah, ya ke depannya untuk, perkuliahan ke-8 sampai 14 ini nanti, kita dengan, ya metode yang sama mungkin nanti soal-soalnya saya juga akan beberapa kali buat latihan soal juga sih buat teman-teman. Nanti kita ada kuis-kuis lagi seperti biasa gitu, buat teman-teman juga bisa belajar kayak gitu. Gitu ya teman-teman. Oke, jadi untuk perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang, produk-produk, mikrobiologi, untuk produk sayuran, buah, dan serealia. Jadi, eee, tema besarnya sebenarnya sayuran sih, sayuran, buah, sayuran dan buah, tapi saya sini tambahin sedikit tentang serealia ya gitu teman-teman. Karena, eee, buat menambah pengetahuan teman-teman juga, sebenarnya nanti, akan pembahasan lebih banyak tuh di sayuran dan buah, serealianya mungkin sedikit sih gitu. Karena untuk serealia sendiri itu, eee, apa ya, microbiological concern-nya itu juga, sedikit ya, bukannya sedikit sih, maksudnya yang jadi utama itu nanti cuma satu faktor itu dari fungi gitu. Oke, teman-teman semua gitu. Nah, nanti mungkin, perkuliahan ini akan relatively lebih, cepat ya dibanding sebelum-sebelumnya. Oh sebentar, oke, gitu nanti, di akhir perkuliahan ini saya akan juga mencoba untuk menjelaskan tentang tugas mata kuliahnya yang akan teman-teman, sajikan atau presentasikan nanti di, akhir, kuliah gitu. Tapi nanti di akhir kuliah, sorry, di akhir, perkuliahan di pertemuan ke-14 gitu. Oke. Nah, kita langsung mulai aja ya teman-teman. Ini sudah di-record. Oke, jadi, mikrobiologi pada produk sayuran, buah, dan serealia gitu. Oke, di paruh pertama perkuliahan kita itu, kita sudah banyak membahas produk-produk yang basisnya hewani ya, seperti contohnya ikan, daging, terus unggas juga seperti itu. Nah, nanti untuk perkuliahan paruh kedua ini akan kita membahas tentang sayuran, buah, serealia, terus juga produk fermentasi, habis itu juga, produk susu, berbasis susu, dan nanti ada beberapa 2 mata kuliah itu sorry, 2 pertemuan itu kita akan membahas tentang teknologi-teknologi apa sih yang bisa digunakan untuk, eee, mengawetkan makanan atau bukan ya, mengawetkan makanan dan juga bagaimana proses pengolahan itu agar bisa level dari mikrobiologinya itu mencapai di titik yang cukup aman gitu untuk dikonsumsi masyarakat. Oke. Oke, jadi ini outline presentasi pertemuan ke-8. Pertama, kita seperti biasa, kita akan bahas dulu tentang karakteristik produk sayuran, buah, dan serealia, chemical composition-nya gitu. Jadi yang paling tinggi itu apa, dan juga mungkin, faktor apa sih yang memengaruhi, pertumbuhan mikroorganisme pada produk sayuran, buah, dan serealia, lalu juga mekanisme pembusukan juga untuk produk sayuran, buah, dan serealia. Secara garis besar, benang merahnya sih untuk mekanisme pembusukan untuk produk sayuran, buah, dan serealia itu mirip-mirip sih gitu. Karena dari karakteristiknya itu, eee, untuk sayuran dan buah itu mirip gitu, dan serealia nanti mungkin akan, berbeda sedikit dibanding, sayuran buah gitu. Lalu juga saya akan membahas sedikit juga penanganan produk berbasis sayuran, buah, dan serealia, gimana sih eee, cara cara penanganan produk-produk tersebut agar, cemaran dari mikrobiologinya itu tidak terlalu, apa ya, parah istilahnya, jadi sehingga masih bisa untuk layak dikonsumsi. Oke, pertama kita, bahas tentang karakteristik dari produk sayuran dan buah dulu ya, habis itu baru ke serealia. Oke, mungkin secara secara garis besar teman-teman pasti sudah, apa ya, one way or another pasti udah tahu ya, maksudnya sayuran dan buah itu karakteristiknya produknya seperti apa gitu ya. Rata-rata kan emang pH-nya itu relatif lebih tinggi sehingga, pH-nya tinggi sehingga pertumbuhan bakteri, kapang itu cukup,
apa ya, eee, cukup kuat di situ. Artinya mereka bisa tumbuh dengan optimum di situ dan juga, kandungan nutrisinya juga relatif lebih tinggi gitu ya, seperti itu. Maaf ini saya di kantor ini, koneksi internetnya mungkin agak, up and down tapi, nanti kalau misalnya keputus atau apa terus tiba-tiba suara saya hilang, mohon maaf dan WA saya ya misalnya itu keputus gitu. Oke, mmm, iya karakteristik dari produk, buah dan sayuran itu, tentunya teman-teman udah pada tahu ya, paling tinggi adalah high concentration di, airnya ya, kadar airnya cukup tinggi sehingga ini jadi media yang sangat apa ya, sangat disukai oleh, bakteri dan kapang untuk tumbuh di situ gitu. Nah, kedua yang paling tinggi setelah itu adalah karbohidrat gitu. Nah, teman-teman lihat sini ya, range dari karbohidratnya itu cukup bervariasi juga tiap-tiap sayuran dan buah gitu. Nah, ini juga akan memengaruhi dari, jenis mikroorganisme yang tumbuh gitu. Nah, rata-rata sih emang yang paling umum untuk tumbuh di, sayuran itu bakteri dan kapang gitu, dan lebih utamanya bakteri. Nanti akan di pembahasan-pembahasan berikutnya banyak sekali akan saya bahas tentang bakteri gitu. Nah, jenis bakteri yang bisa untuk tumbuh di dalam produk sayuran dan buah-buahan ini adalah jenis bakteri yang bisa mengeluarkan enzim itu yang bisa mencerna, komponen karbohidrat dari si sayuran dan buah itu sendiri. Sayuran dan buah itu sendiri komponen karbohidrat itu cukup relatif tinggi dan penyusun utama dari, karbohidrat dari sayuran dan buah itu adalah pektin dan selulose gitu. Jadi dinding sel dari tumbuhan itu utamanya itu adalah pektin dan selulose gitu. Jadi komponen karbohidrat penyusun utama dari sayuran dan buah itu adalah pektin dan selulose. Nah, ini kan pektin dan selulose ini kan yang, kalau misalnya kita konsumsi itu nanti bisa jadi serat pangan, seperti itu. Nah, karena, komponen utama penyusun utama itulah pektin dan selulose, jadi nanti bakteri atau mikroorganisme yang, relatif cukup optimum tumbuh di dalam produk, buah-buahan dan sayuran itu adalah, mikroorganisme yang bisa mengeluarkan enzim-enzim yang dapat, apa ya, memetabolisme pektin dan selulose. Halo, maaf teman-teman keputus. Sudah connect lagi ya? Udah, Pak. Oke oke. Mohon maaf ini, aduh. Iya, tadi nyampe sini ya. Jadi kan, penyusun utamanya itu kan tadi pektin dan selulose gitu ya. Dan nanti yang akan mikroorganisme yang bisa tumbuh dengan optimum di produk-produk yang, eee, seperti ini adalah mikroorganisme yang bisa menghasilkan atau mensintesis enzim-enzim, pektinase dan selulose gitu. Oke, ini secara garis umum ya, chemical composition-nya gitu. Oke. Nah, microbial spoilage of vegetables and fruits itu pertama yang paling mempengaruhi adalah high content of sugars, terutama di karbohidrat in form of, pectin and cellulose. Jadi nanti, mikroorganisme yang, berperan penting di dalam pembusukan dari produk, sayuran dan buah itu adalah mikroorganisme yang sifatnya pektinolitik, dan ini adalah yang bisa mencerna dari cellulose dan memiliki nilai pH dan water activity yang cukup tinggi juga, sehingga bisa mensupport growth dari bakteri dan, fungi. Nah, secara umum naturally gitu ya, sayuran dan buah itu kan dia tumbuh di ladang dan, itu tempat terbuka ya gitu. Dan itu mereka memiliki, natural microflora, jadi adalah mikroorganisme yang secara natural itu dapat tumbuh di ininya sendiri, seperti itu. Maaf sebentar ya, ini, internetnya sedang nggak kondusif banget, saya coba untuk tethering dulu sebentar ya.
Oke, saya lanjut ya. Mudah-mudahan jaringannya sudah lebih baik. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi em, karena dia tumbuh di tempat terbuka, jadi sayuran dan buah-buahan itu memiliki natural microflora yang datang dari tanah, dari air, dan juga dari udara seperti itu. Nah, eh, kita mengenal apa yang namanya foodborne pathogen ya. Jadi adalah jenis-jenis mikroorganisme yang dapat menyebabkan apa ya penyakit atau misalnya menyebabkan kerugian pada manusia. Nah, di dunia tumbuhan itu juga ada namanya plant pathogens. Jadi adalah mikroorganisme yang dia dapat tumbuh di dalam tumbuhan sehingga dia bisa menyebabkan kerusakan pada tumbuhan itu sendiri. Nah, dia juga bisa menyebabkan perubahan warna pada tumbuhan dan kerusakan pada tumbuhan sehingga dari sisi kualitasnya itu sudah tidak bagus lagi ya gitu. Banyak jenisnya, terutama di kelompok bakteri gitu. Nah, yang jadi permasalahan adalah patogen-patogen dari tumbuhan ini, walaupun dia mungkin tidak secara langsung menyebabkan eh, kerusakan pada, maksudnya tidak menyebabkan foodborne patogen, tapi plant patogen ini dia itu sifatnya merusak dari dinding sel dari tumbuhan itu sendiri sehingga sehingga apa ya tumbuhan itu lebih mudah terinfeksi oleh jenis bakteri lain. Maksudnya gini, jadi kan misalnya anggap saja ini tangan saya itu adalah dinding sel dari si tumbuhan itu ya. Nah, plant pathogen itu dia dapat merusak dari dinding sel itu sehingga dinding selnya itu rusak sehingga sifat bakteri-bakteri lain yang bisa menyebabkan foodborne pathogen itu dia dapat masuk ke dalam dinding selnya apa di dalam tubuh dari tumbuhannya itu sendiri di dalam struktur. Sebentar ya, ini masih ada koneksi
Oke semuanya, halo. Maaf sekali ya, ada kendala di internetnya. Oke, ini saya sudah coba perbaiki, mudah-mudahan tidak ada gangguan lagi. Oke, ya, jadi, tadi sampai sini ya. Oke, jadi itu ya teman-teman. Jadi tadi kan, saya itu menjelaskan sampai di sebuah kondisi mana peran patogen itu, walaupun dia tidak secara langsung bisa menyebabkan, kerugian atau misalnya kerusakan pada tubuhnya, peran patogen ini mungkin adalah jenis bakteri yang tidak atau, fungi yang tidak menyebabkan, foodborne pathogen secara langsung kepada kita, tapi dia dapat membuat suatu kondisi atau dia bisa membuka peluang istilahnya kepada bakteri-bakteri patogen ataupun, fungi-fungi patogen itu untuk dapat tumbuh di dalam, tumbuhannya itu sendiri. Kenapa? Jadi sehingga penanganan dari, tumbuhannya itu sendiri, maksudnya tumbuhan dari sayuran dan yang buahnya itu sendiri jadi sangat penting karena kalau misalnya tumbuhan dan sayuran itu sudah terkontaminasi oleh plant patogen, ada kemungkinan bahwa bakteri patogen dan, fungi yang sifatnya patogen itu dapat, eee, ya fungi dan, fungi dan bakteri patogen pada manusia itu dapat tumbuh di dalam tumbuhannya itu sendiri. Sehingga itu penanganan dari, tumbuhan, penghasil buah dan sayuran itu menjadi sangat penting, seperti itu. Kedua adalah post harvest handling, artinya adalah penanganan pasca panen dari tumbuhan dari sayuran dan buah-buahan itu juga sangat penting. Kenapa? Kenapa itu, jadi sangat penting? Karena, eee, pada dasarnya tumbuhan dan sayuran itu memiliki struktur jaringan yang kuat ya. Dia memiliki antimicrobial barrier seperti epidermal, dia punya lapisan epidermis yang sangat kuat. Jadi bakteri dan, bakteri dan fungi patogen pada manusia itu sebenarnya tidak bisa masuk ke dalam dari dari tumbuhan itu sendiri. Tapi tadi, karena misalnya ada plant patogen yang tumbuh di situ, akhirnya sel epidermisnya itu rusak sehingga patogen, dari bakteri dan fungi yang bisa menyebabkan patogen pada manusia itu bisa masuk. Kedua adalah kalau misalnya penanganan dari sayuran dan buah-buahan itu sangat handling-nya tidak bagus ya, misalnya nanti ada rusak kah, misalnya kan teman-teman biasanya kalau, di lapangan itu kan kalau misalnya handling dari tanaman itu dia misalnya dilempar kah atau misalnya ada gesekan antar tumbuhan gitu. Jadi jarak antar tumbuhannya itu tidak terlalu padat sehingga ada gesekan antara kena ranting lah, terus misalnya kena daun-daunan, buah-buahan atau buah-buahan itu kena daunan. Jadi kan itu bisa istilahnya melukai dari kulit dari si tumbuhannya itu gitu. Nah, akibatnya itu si lapisan dari buahnya itu kan terbuka ya. Nah, itu ada kemungkinan juga si bakteri patogen atau fungi patogen yang patogen terhadap manusia itu bisa masuk dan tumbuh di dalam, buah-buahan dan sayuran itu. Nah, itu kenapa post harvest handling atau penanganan pasca panen dari sayuran dan tumbuhan itu sangat penting, dikondisikan sebisa mungkin agar tidak ada bagian dari tumbuhan itu yang terluka gitu. Artinya tidak terluka, artinya tidak ada yang rusak gitu, sehingga, struktur dari tumbuhan itu tetap kokoh sehingga tidak bisa dihinggapi oleh let's say dihinggapi dari, bakteri dan fungi patogen itu. Nah, tadi saya sudah, jelaskan bahwa sel-sel, layer epidermis itu dapat, terusak dan sehingga mikroorganisme itu dapat masuk ke dalam tubuh-tubuhannya itu, dia bisa masuk lebih ke dalam, karena itu tadi, karena misalnya ada gesekan-gesekan gitu, entah itu bisa dilempar, terus misalnya kena atau alat-alat, penanganan pasca panennya itu tidak bagus, misalnya bisa penanganannya terlalu kasar atau misalnya, menggunakan alat yang dapat merusak dari kulit dari buah-buahan dan sayurannya, sehingga bisa menyebabkan adanya bagian dari, tumbuhan itu terbuka dan akhirnya mikroorganisme patogen yang bisa menyebabkan patogen pada manusia itu bisa masuk dan tumbuh di situ. Lalu juga ada misalnya kalau misalnya ada serangan hama dan misalnya kalau di padi itu biasanya burung gitu ya, burung itu kalau misalnya, bisa menghinggapi di, hinggap ya tumbuhan sehingga bisa merusak dari kulit dari tumbuhannya itu, sehingga menyebabkan,
tubuh dari tumbuhan itu terekspos sehingga mikroorganisme bisa masuk juga gitu. Lalu debu-debu juga gitu juga bisa memengaruhi kualitas dari tumbuhan itu. Kalau misalnya debu-debunya itu misalnya tumbuhannya itu dekat dengan apa misalnya jalanan gitu sehingga misalnya ada batu yang berterbangan ke situ sehingga bisa melukai dari tumbuhannya itu juga bisa memengaruhi kualitas dari sayuran itu sendiri gitu. Nah, ketika layer epidermis ini udah rusak gitu ya, mikroorganisme dapat masuk dan mengkolonisasi ya tubuh dari tumbuhannya itu sehingga dia bisa menggunakan karbohidrat yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan seperti gula semacamnya dan sehingga menyebabkan perubahan pada aroma, tekstur, warna dan segala macamnya. Jadi kualitas organoleptiknya sudah tidak bagus seperti itu ya, teman-teman. Oke, nah kita juga sudah mempelajari mengenai bagaimana bakteri coliform itu kan dia bisa mengkontaminasi tumbuhan dan juga manusia juga karena dia adalah datangnya dari saluran air. Nah, ini menjadi suatu situasi yang membahayakan juga ya pada pengolahan sayuran dan buah. Misalnya sayuran dan buahnya itu menggunakan irigasi ya, aliran airnya itu yang sudah terkontaminasi oleh bakteri coliform gitu. Jadi misalnya mungkin sawah dari sayuran kebun dari buah-buahan dan sayuran itu saluran airnya itu menggunakan irigasi yang dekat dengan misalnya kandang kandang sapi ataupun kandang ayam sehingga dia bisa airnya itu bisa terkontaminasi oleh kotoran dari sapi dan ayam gitu sehingga airnya itu kemudian digunakan oleh misalnya petani untuk menyirami si tumbuh-tumbuhannya sehingga dia bisa terkontaminasi oleh bakteri coliform. Ataupun di lingkungan ini ada juga jenis bakteri yang emang secara natural tuh hidup di tanah dan tanah ya, terutama di Clostridium dan Listeria. Ini dua jenis bakteri ini adalah jenis bakteri yang bisa tumbuh di tanah sehingga dia bisa mengontaminasi si tumbuhannya itu juga seperti itu. Oke, nah ini adalah dua jenis mikroorganisme. Ini adalah jenis mikroorganisme yang dia bisa mengeluarkan enzim. Ini ada two major microbial enzymes ya di sini. Ada pektinase dan silolase. Intinya adalah kedua enzim ini dapat mendegradasi dari komponen karbohidrat penyusun utama dari tumbuh-tumbuhan. Pektinase di pektinnya, selulase di selulosnya seperti itu. Gitu. Nah, ini ada salah satu jenis pektin enzim ya, pektin metil esterase. Ini bisa dihasilkan oleh jenis bakteri seperti Boteris cinerea, Monellina fructifolia, Penicillium citrinum, dan Erwinia carotophora. Ini adalah jenis-jenis bakteri yang dapat menghasilkan enzim pektin dan akhirnya bisa menghidrolisis dari pektin itu sehingga tekstur dari tumbuhannya itu teksturnya menjadi rusak gitu ya sehingga bakteri-bakteri lain dan fungi-fungi lainnya bisa masuk ke dalam tumbuhan itu dan mengkolonisasi dari tumbuhannya itu sendiri. Seperti itu. Oke, ini adalah jenis-jenis microbial spoilage yang umum ditemukan pada pada sayuran dan buah-buahan gitu. Pasti teman-teman juga sudah pernah lihat ya tomat gitu ya, menjadi busuk gitu, menjadi warna hitam gitu. Nah, itu ada indikasi bahwa sudah ada bakteri atau fungi yang sudah tumbuh di dalam atau sudah mengkolonisasi dari tomatnya itu sendiri. Ini adalah jenis-jenisnya atau spoilage-nya seperti itu. Oke, nah ini adalah jenis-jenis mikroorganisme patogen yang dapat tumbuh di sayuran dan buah-buahan ya. Ini jenis patogenik mikroorganisme yang patogen terhadap manusia gitu maksudnya. Nah, Clostridium botulinum dan Listeria monocytogenes dan Bacillus cereus ini adalah jenis-jenis bakteri yang naturally occurring
in the environment. Artinya adalah mereka pada dasarnya hidup emang di dalam tanah gitu ya. Sehingga misalnya tanahnya itu sudah terkontaminasi oleh Clostridium atau Listeria atau Bacillus gitu. Kalau misalnya tanah yang digunakan untuk menanami tumbuhan dari sayuran dan buah-buahan itu sudah terkontaminasi oleh jenis bakteri ini, kemungkinan besar bahwa bakteri ini pun akan dapat mengontaminasi dari tumbuhannya. Nah, bahayanya adalah untuk jenis bakteri Clostridium botulinum ini adalah dia itu adalah yang sudah saya jelaskan pada perkuliahan sebelumnya adalah ini jenis bakteri yang bisa menghasilkan spora dan jenis bakteri yang salah satu menjadi bakteri indikator pada produk pangan jenis kaleng, terutama produk pangan jenis kaleng yang pH-nya di atas produk pangan yang pH-nya di atas 4,6. Artinya adalah produk pangan yang low acid ya. Jadi pH-nya cukup tinggi gitu. Nah, Clostridium botulinum ini kalau di dalam karena dia adalah bakteri anaerob dan proses pengalengan itu kan proses yang anaerobik ya, artinya tidak ada oksigen di dalam situ. Nah, bahayanya adalah kalau misalnya kecukupan panasnya itu tidak sampai mencapai kecukupan panas untuk membunuh bakteri Clostridium botulinum, ada kemungkinan bahwa eh, sayuran kaleng ini akan mengandung dari botulin toksin. Nah, botulin toksin ini sangat berbahaya kepada manusia gitu apabila dimakan. Makanya untuk proses pengalengan itu sendiri ada suatu studinya sendiri gitu teman-teman. Ada suatu pelatihan sendiri bagaimana untuk menghasilkan suatu produk pangan, produk kaleng itu yang aman dikonsumsi gitu. Itu ada perhitungannya sendiri teman-teman. Jadi misalnya panasnya harus seberapa lama seberapa tinggi proses pemanasannya, terus juga proses pemanasannya harus seberapa lama, terus kondisi pemanasannya harus seperti apa. Itu semua itu ada perhitungan teman-teman. Jadi nanti ada rumus-rumusnya gitu. Nah, semua rumus-rumusnya itu juga dipengaruhi oleh dari eh, produk pangannya itu sendiri. Kalau misalnya produk pangan daging gitu, oh ternyata konduktivitas dari panasnya harus lebih proses pemanasannya harus lebih lama karena konduktivitas panasnya lebih lama seperti itu. Contohnya seperti itu. Lalu Listeria monocytogenes, nah ini adalah apa ya? Salah satu jenis bakteri yang sekarang ini menjadi cukup happening ya jadi cukup banyak ditemukan gitu. Kenapa? Karena gini, sekarang itu tren pola konsumsi masyarakat itu terutama pola konsumsi masyarakat di negara barat itu adalah mereka pengennya sekarang produk pangan yang natural, produk pangan yang minimally proses, produk pangan yang fresh gitu. Kenapa? Karena di image mereka ada image bahwa yang beranggapan sekarang bahwa produk-produk pangan ya pengolahan pangan yang highly processed foods, terus misalnya produk pangan yang dimasak, produk pangan yang dikasih bumbu, ditambahin apa itu bisa bisa merupakan jenis diet yang tidak bagus pada manusia. Padahal itu tidak belum tentu benar ya gitu ya teman-teman karena eh, ada jenis-jenis bakteri yang emang tumbuh kalau misalnya produk pangannya itu dimasak. Contohnya salah satunya ini ada Listeria monocytogenes. Nah, Listeria monocytogenes ini sekarang mulai banyak sering ditemukan di sayuran-sayuran yang dimakan secara mentah ya. Kayak macamnya lettuce dan cabbage gitu ya. Itu kan jenis-jenis sayuran yang umumnya tidak dimasak ya, artinya dimakan mentah-mentah dan juga macam-macam sayuran seperti salad kayak gitu juga itu kan salah satu produk sayuran yang yang umum untuk dimakan dalam kondisi mentah. Nah, ini menyebabkan dilema sendiri ya teman-teman karena ya pada satu sisi orang-orang itu orang-orang sekarang mulai beralih kepada pola konsumsi yang mau I would say dikatakan mungkin lebih sehat gitu ya karena minimally proses gitu pengennya pengennya yang fresh, pengennya yang tidak ada proses pemasakan, pemanasan karena itu bisa menurut mereka bisa memengaruhi kandungan nutrisi dari produk pangan itu sendiri seperti itu. Nah, itu malah justru kalau misalnya
produk pangannya itu tidak bersih, itu ada kemungkinan bisa terkontaminasi oleh Listeria monocytogenes dan akhirnya malah bisa menyebabkan apa ya, penyakit pada manusia gitu. Nah, ini jadi dilema sini. Saya tidak mengatakan bahwa minimally proses itu tidak baik, itu enggak sih. Tapi tentunya kalau misalnya kita emang mau memilih pangan yang minimally proses, itu harus dipastikan bahwa pangan itu bersih dan artinya tidak bebas dari bakteri-bakteri patogen. Lalu ini ada Bacillus cereus ya. Bacillus cereus ini adalah juga spore forming bakteria seperti Clostridium botulinum. Jadi karena Bacillus cereus ini adalah salah satu bakteri yang kalau misalnya dia tidak dalam kondisi optimum ya, misalnya atau kondisinya tidak menguntungkan bagi dia, dia akan beralih ke fase spora gitu. Jadi dengan dia beralih ke fase spora, dia dapat bertahan hidup. Nah, sporanya ini bisa mengontaminasi, let's say, tumbuhan gitu. Nah, ketika sudah nempel di tumbuhan, terus kondisi lingkungan itu sudah sesuai lagi, dia akan kembali ke fase vegetatifnya dan akhirnya berkembang biak seperti itu. Nah, lalu fecal contamination ya. Jadi ini adalah jenis kontaminasi karena tadi itu menggunakan air atau misalnya mungkin kalau di tumbuhan gitu kan juga terkadang ada beberapa orang yang menggunakan jenis pupuk, ada pupuk yang artinya pupuk yang organik ya, artinya tidak berasal dari pupuk sintetis. Jadi misalnya menggunakan kotoran sapi itu kompos ya, mungkin kalau kita dulu ingatnya kalau masih SD belajar untuk buat kompos ya. Nah, itu misalnya pupuk komposnya itu terkontaminasi oleh eh, jenis-jenis bakteri fekal seperti E. coli, semuanya Staphylococcus aureus dan yang nanti digunakan untuk apa ya, pupuk kompos itu yang sudah terkontaminasi itu digunakan untuk proses pemupukan di tumbuhan itu. Nah, ada kemungkinan bahwa nanti bakteri yang ada di dalam kotoran hewan itu atau kotoran manusia itu bisa mengontaminasi dari tumbuhannya. Nah, lalu juga misalnya irigasinya itu air yang digunakan itu juga misalnya ternyata air yang digunakan itu sudah tercemar oleh misalnya fekal dari hewan atau misalnya manusia, itu juga bisa menyebabkan bakteri-bakteri ini mengontaminasi sayuran dan buah-buahan itu. Lalu juga ada virus dan parasit ya. Ini kita sudah pelajari sebelumnya bahwa untuk parasit ini seperti cacing itu dia cycle hidupnya itu juga bisa dari laut gitu, juga bisa dari air juga. Nah, airnya itu kalau misalnya airnya itu sudah terkontaminasi oleh parasit jenisnya seperti yang saya sebutkan di sini, ada kemungkinan nanti itu juga bisa ikut terbawa di dalam produk pangannya yang akan dikonsumsi manusia. Nah, ini juga sama. Ini adalah jenis-jenis foodborne outbreaks yang muncul karena tidak sayuran itu tidak dimasak atau raw atau minimally proses gitu, sehingga si virus dan juga parasit ini karena dia tidak dimasak, dia akhirnya dapat bisa menginfeksi dari manusia seperti itu. Gitu, teman-teman. Nah, lalu juga ada mycotoxin ya yang dapat ditumbuhkan dalam buah-buahan. Jenisnya seperti patolin, aflatoxin, dan ochratoxin. Ini adalah beberapa jenis toksins, mycotoxin yang dapat ditemukan pada buah-buahan. Seperti patolin ini sangat umum untuk ditemukan pada jenis buah apel dan pir. Dan itu biasanya dihasilkan oleh jenis fungi yaitu Penicillium expansum. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini kita sekarang belajar, bukan belajar sih, kita baca kasus ini dulu ya, teman-teman. Oke, ini adalah salah satu contoh foodborne outbreaks yang dihasilkan oleh sayuran. Ini tanggal pelaporannya ya, 9 Juni 2020, jadi ini masih fresh banget gitu ya. Jadi di sini kalau teman-teman baca, di sini ada suatu foodborne outbreaks di mana ini kejadiannya di ini ya, di Amerika Serikat ya. Saya ngambil dari websitenya CDC, Center for Disease and ya di Amerika Serikat gitu ya. Nah, ini dia
ada suatu kejadian yang multi-stage, artinya kejadiannya itu terjadi di beberapa provinsi di Amerika Serikat gitu. Kejadiannya adalah banyak sekali, ada beberapa orang sebanyak berapa nih? Ada jumlahnya ada berapa? Ada 36 orang terinfeksi dari Listeria monocytogenes gitu. Nah, di Listeria monocytogenes ini di track back gitu istilahnya, dicari sumber masalahnya kenapa sih gitu, kok bisa ada Listeria monocytogenes. Ternyata bahwa Listeria monocytogenes ini adalah berasal dari sayuran enoki, teman-teman. Sayuran enoki. Nah, enoki ini ya ini sangat apa ya? Mungkin teman-teman ya pasti teman-teman tahu juga ya jenis jamur enoki ini yang ini sekarang hype banget ya gitu ya. Apalagi di buffet-buffet gitu, sekarang buffet-buffet Korea gitu kan banyak enokinya, apa menggunakan Korea. Nah, ternyata enokinya ini adalah berasal dari Korea, teman-teman. Jadi ini adalah produk impor ya dari Korea. Setelah didistribusikan di Amerika Serikat, ternyata mengetahui bahwa jamur enokinya ini sudah mengandung Listeria monocytogenes gitu. Dan ini akhirnya berarti yang menyebabkan listeriosis seperti itu. A total of 36 people infected with the outbreak strain of Listeria monocytogenes. Dan dilaporkan dari 17 provinsi. Teman-teman lihat Listeria specimen from ill people were collected from 23rd of November 2016 to December 13, 2019. Jadi untuk apa ya mengidentifikasi total 36 people yang infected ini membutuhkan waktu selama sekitar 3 tahun. Nah, dari 36 orang ini yang diinspek yang terkena listeriosis ini ada yang meninggal gitu ya, ada juga yang bisa keguguran seperti itu. Nah, ini apa ya? Ini buat gambaran teman-teman bagaimana mungkin apa ya terlihat sepele gitu, ini enoki gitu dan itu dari produk dari negara yang mungkin kita anggap apa ya food safety sistemnya lebih bagus, terus hygienitisnya lebih bagus dan juga kondisi pengolahan pangannya lebih bagus macam Korea Selatan. Dan itu pun diimpor ke Amerika Serikat gitu. Ternyata pun produk itu pun terkontaminasi oleh Listeria monocytogenes dan akibatnya menyebabkan sedikit sih mungkin ya jumlahnya 36 people tapi bagi di sana sih itu dikatakan foodborne outbreaks ya seperti itu dan nah ini butuh waktu 3 tahun untuk mendapatkan mendapatkan temuan yang sangat konklusif. Jadi teman-teman bisa bayangin ya, itu gara-gara cuma karena enoki dari Korea Selatan gitu ya. Ini ada 36 people kena Listeria monocytogenes. Seperti itu, teman-teman. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Belum, Pak. Oke. Ini saya ngambil satu contoh ya. Seperti itu. Ini saya ambil contoh lagi adalah Cyclospora. Cyclospora itu adalah salah satu jenis parasit yang juga bisa ditemukan pada produk-produk sayuran. Nah, ini didapatkan dari jenis sayuran dari yang salad mix, yang di dalamnya terdapat lettuce, wortel, red cabbage gitu ya. Nah ini juga sama, dia ini menyebabkan foodborne outbreaks. Ini rentang waktunya relatif lebih cepat ya, dari Mei 2020 sampai Juli 2020 seperti itu. Nah ini untungnya tidak ada menyebabkan kematian sih seperti itu. Ini kejadiannya 701 orang with laboratory confirmed Cyclospora infection ditemukan di 14 provinsi seperti itu. Jadi itu teman-teman membayangkan ya bagaimana kalau yang satu ini kan apa ya tadi bakteri ya gitu. Teman-teman bayangin gitu ya, produknya impor dari Korea, jadi kan itu pasti diterbangin di proses penerbangannya pun ternyata si bakterinya
ternyata bertahan hidup gitu ya. Dari diimpor gitu dari Korea ke Amerika Serikat, terus di Amerika Serikat juga didistribusikan ke beberapa provinsi. Ternyata itu bakterinya bertahan hidup gitu. So ini benar apa? Ini buat gambaran kepada teman-teman bahwa bagaimana food safety management itu sangat penting ya gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi misalnya teman-teman nanti misalnya bekerja di industri pangan atau misalnya bekerja di perusahaan importer atau misalnya bekerja di perusahaan distributor, ini pengetahuan-pengetahuan ini sangat bermanfaat ya buat teman-teman gitu. Oh, misalnya teman-teman kerja di perusahaan importir gitu. Oke, kalian mau import apa gitu. Let's say mungkin sayuran segar atau misalnya enoki kayak gini. Nanti teman-teman harus cek gitu. Oh, karena sudah ada temuan enoki di misalnya di US, berarti kita juga berkewajiban untuk meminta uji lab dari si perusahaan supplier itu untuk menunjukkan bahwa produk mereka itu aman gitu, maksudnya bebas dari bakteri patogen. Nah, ini salah satu contohnya ya teman-teman. Dan itu kejadian di Amerika Serikat seperti itu, yang dianggap mungkin food safety system-nya salah satu yang terbaik di dunia seperti itu. Oke, nah sekarang saya mau membahas tentang fresh cut products. Jadi kan tadi saya sudah menyebutkan ya bahwa sekarang trennya adalah orang-orang itu pengennya yang serba cepat, pertama itu pengennya yang fresh gitu ya, artinya nggak mau produk apa ya, pola konsumsinya pengennya semua yang fresh, raw, minimally processed seperti itu dan cepat gitu ya, dan cepat saja. Nah ini adalah di tabel ini saya ingin menunjukkan bahwa ini adalah beberapa contoh sayuran ya yang sudah dicacah gitu dan dimasukkan dalam satu plastic bag gitu ya. Jadi ini adalah fresh cut ready to use vegetable products. Nah, ini ada suatu penelitian menunjukkan bahwa aerobic plate count-nya itu tetap naik, teman-teman, dalam suhu 4 derajat Celcius dalam 4 hari seperti itu. Ini log 10 log ya. Jadi artinya adalah 10 pangkat 4,85. Jadi jumlah CFU per gramnya itu adalah 10 pangkat 4,85. Nah, dalam rentan waktu 4 hari, itu lognya udah bertambah sebanyak 1 log. Artinya sudah bertambah jumlah mikroorganismenya, jumlah aerobic plate count itu naik 1 log, atau artinya sudah naik 10 kali lipatnya. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana cepatnya gitu ya pertumbuhan dari si mikroorganismenya. Di sini walaupun pada suhu 4 derajat Celcius ya. Nah, semua produk ini memiliki rekomendasi shelf life itu 7 hari gitu. Jadi bisa dibayangkan ya, misalnya ini ada satu produk ini kayak misalnya green peppers gitu ya. Dalam hari ke-0 itu sudah 10 pangkat 6. Nah, ini hari ke-4 sudah 10 pangkat 7 gitu. Ini tingkat cemaran ini tuh sudah cukup tinggi gitu. Nah, ini artinya adalah ada kemungkinan bahwa jenis-jenis sayuran ini sudah sudah microbial load-nya awalnya sudah tinggi dan lalu proses penanganannya 4 derajat Celcius itu juga tetap bisa menyebabkan pertumbuhan mikroorganismenya. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini kenapa? Karena yang saya pernah bahas sebelumnya bahwa ini karena selain emang ini sayuran gitu, dua ini karena sudah dipotong-potong ya. Jadi kan kalau misalnya dipotong-potong gitu kan artinya bidang potensial redox dari si sayuran ini menjadi lebih tinggi sehingga akan lebih mudah untuk dihinggapi oleh mikroorganisme. Seperti itu, teman-teman. Gitu. Oke, nah saya mungkin mau bahas sedikit tentang salah satu tren lagi ya. Jadi kan sebelumnya saya bahas tren mengenai orang-orang pengen produk pangan yang raw gitu ya, salad. Sekarang orang sering makan salad, sering makan sayuran mentah gitu ya. Jadi macam-macam sayuran yang minimally proses gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia jumlahnya belum terlalu banyak ya dibanding luar ya. Kalau di luar tuh
cukup banyak sih ya, karena mereka sekarang rata-rata makannya sandwich ya. Jadi sandwich itu jadi karena mereka aktivitasnya cukup padat gitu, jadi pengennya yang cepat siap saji gitu. Jadi ya mereka menggunakan produk-produk chop lettuce gitu ya. Jadi sudah dalam plastik bag, sudah terpotong-potong, langsung ditambahin ke dalam roti, lalu ditambahin keju gitu. Jadi tapi kan kalau di kita itu trennya kita kan masih apa ya istilahnya sayuran-sayurannya itu dimasak dengan suhu tinggi ya, dibikin sop lah, dibikin soto lah, dibikin apa ya, gitu. Tapi paling kalau kita itu yang paling concern-nya itu adalah biasanya makanan-makanan kayak macam gado-gado, terus ketoprak gitu ya. Nah, itu yang biasanya kan minimally proses ya. Bagi kita itu minimal proses karena tidak ada proses masakan di situ. Mungkin ya sayurannya cuma dicuci air bersih, air doang dan kita nggak tahu kondisi airnya seperti gimana, itu juga menjadi perhatian di kalau misalnya di gado-gado. Dan biasanya kejadian-kejadian luar biasa apa ya, sakit perut, diare kalau di Indonesia itu mungkin rata-rata dari situ ya, teman-teman. Misalnya daerah lalapan gitu ya, biasanya di khas Sunda gitu, lalapan gitu ambil dari pekarangan terus cuci air gitu ya. Itu biasanya yang bisa apa resikonya biasanya di situ ya. Kayak gitu. Tapi kalau yang di luar itu beda sih apa, mereka sekarang lebih senang makan yang raw dan naturally apa minimally process sehingga resiko terhadap eee, bakteri-bakteri patogen seperti Listeria itu jadi semakin tinggi. Nah, ada suatu tren lagi yang namanya adalah jenis produk pangan organik gitu teman-teman. Mungkin ada yang sudah tahu jenis produk pangan organik? Organik belum ya teman-teman. Jadi organik itu adalah apa ya, suatu apa ya, cara pertanian ya, cara pertanian di mana sebisa mungkin minimali inputs ya, gitu. Jadi, bagaimana proses apa ya, pertanian itu sebisa mungkin tidak menggunakan pestisida, sebisa mungkin tidak menggunakan insektisida, sebisa mungkin tidak menggunakan, pupuk kimiawi ya, gitu. Nah, tadi saya sudah menyebutkan bahwa, eee, sebisa mungkin tidak menggunakan insektisida, sebisa mungkin tidak menggunakan pestisida, dan sebisa mungkin menggunakan pupuk, yang organik. Nah, perhatikan teman-teman ya, pertama pupuknya organik, artinya pupuknya harus berasal dari, organik, yaitu kompos. Nah, sebelumnya kan saya sudah, menyebutkan bahwa salah satu sumber cemaran dari tumbuhan, produk sayuran dan buah itu adalah apabila tumbuhan itu menggunakan pemupukan yang berasal pupuk kompos, tapi komposnya itu sudah terkontaminasi oleh fecal contamination, yaitu sudah terkontaminasi oleh mungkin salmonella kah atau coliform kah. Nah, itu kan akibatnya adalah bisa si produk sayuran dan tumbuhan itu nanti bisa ada kemungkinan bisa mengandung bakteri-bakteri fecal contamination. Kedua adalah tadi saya menyebutkan bahwa sebisa mungkin untuk eee, tidak menggunakan pestisida, insektisida, dan herbisida. Artinya adalah tumbuhan-tumbuhan yang ditanami dengan cara organik, berarti kan dia artinya dia lebih apa ya, karena dia tidak menggunakan pestisida, insektisida, dan herbisida, dia kan artinya ada kemungkinan bahwa dia lebih lemah terhadap serangan hama, dia lebih lemah terhadap serangan yaitu hama dan pest gitu ya, sehingga akan lebih mudah untuk bakteri apa ya, tumbuhan-tumbuhan yang ditanami secara organik itu akan lebih mudah kalau misalnya tidak dijaga dengan yang baik ya, artinya lingkungan dari sawah atau lingkungan dari kebunnya itu tidak dijaga dengan baik, itu ada kemungkinan bahwa eee, jenis-jenis tumbuhan ini akan lebih mudah terserang oleh hama. Artinya lebih mudah dia apa ya, tadi kan saya sudah menyebutkan bahwa kalau misalnya dia terserang hama, hamanya itu bisa merusak dari sel epidermis dari tumbuhannya itu, dengan demikian itu akan meningkatkan juga resiko tumbuhannya itu untuk diserang oleh mikroorganisme patogen lainnya, seperti itu. Nah,
tren-tren organik ini sekarang sudah mulai um, marak ya, teman-teman gitu ya. Sebenarnya saya juga bekerja di suatu perusahaan yang memiliki sertifikasi organik ya gitu, tapi ini kita sharing aja sih apa-apa. Jadi di organik itu emang salah satu persyaratan utamanya adalah tidak ada residu pestisida apapun. Lalu juga untuk irigasinya juga itu lahannya itu juga harus jauh dari perumahan warga. Kenapa ya? Itu karena takutnya ada kontaminasi dari perumahan warga gitu. Misalnya warganya itu habis menggunakan apa, terus dia buang ke air, terus airnya digunakan untuk irigasi sehingga si pekarangannya itu terkontaminasi oleh misalnya mungkin cemaran-cemaran kimia lainnya. Intinya adalah bahwa jenis pertanian organik ini adalah sebisa mungkin untuk minimally input gitu. Sebisa mungkin senatural mungkin, sebisa mungkin untuk eh, tidak menggunakan senyawa-senyawa kimia seperti pestisida, insektisida, herbisida, dan pupuknya pun menggunakan pupuk organik. Gitu. Nah, tapi kendalanya adalah itu tadi. Kalau misalnya kita menggunakan pertanian organik ini menggunakan pupuk kompos yang terkontaminasi oleh bakteri patogen ataupun bakteri koliform gitu. Nah, ini ada kemungkinan bahwa tumbuhannya itu pun terkontaminasi. Nah, ini saya ngambil suatu penelitian dari salah satu paper yang menunjukkan bahwa ada kemungkinan bahwa tumbuh sayuran dan buah-buahannya itu yang ditanami secara organik itu terkontaminasi oleh bakteri patogen. Ini saya ambil contoh-contohnya. Secara rata-rata ada gitu, tapi kayak misalnya dan itu relatif apa ya? Persentasenya relatif rendah sih emang. Rata-rata di bawah 5% ya gitu. Cuma ada beberapa mungkin yang cukup tinggi kayak misalnya di Zambia gitu ya. Itu sampai 54%. Jadi yang dari 80 tanaman yang ditanam secara organik itu 54%-nya mengandung Staphylococcus aureus gitu. Ini kan cukup tinggi, tapi kasus-kasus seperti ini sih jarang. Betul, teman-teman. Jadi intinya adalah saya ingin menjelaskan di sini bahwa dengan apa ya, dengan semakin bergeser ya apa ya cara pandang masyarakat terhadap pengolahan ya, baik itu pengolahan pangan yang misalnya pengennya mengonsumsi makanan yang natural, pengennya mengonsumsi makanan yang organik itu akan menimbulkan suatu resiko lainnya ya, itu sepertinya salah satunya seperti ini gitu. Walaupun ini emang datanya masih relatif rendah sih seperti itu. Persentase jumlah yang positif seperti itu. Nah, ini saya ingin menunjukkan contoh-contoh kerusakan pada sayuran ya. Ini pasti teman-teman saya yakin juga sudah pernah melihatnya gitu. Ada yang apa ya? Ada bercak hitam, terus ada yang bercak warna warna-warna hitam, warna gelap seperti itu ya. Ini pasti teman-teman sudah cukup familiar ya kalau misalnya sayuran, misalnya teman-teman simpan sayuran terus di refrigerator terus sudah lama, walaupun di suhu yang rendah, itu akan tetap ada kemungkinan bahwa sayuran ini memiliki bercak-bercak seperti ini. Kenapa? Karena pada dasarnya penyimpanan pada suhu 4 derajat Celcius itu tidak serta-merta menghambat pertumbuhan dari mikroorganismenya. Itu ada jenis mikroorganisme, terutama kayak misalnya contohnya Listeria monocytogenes, itu dia dapat tumbuh di suhu yang cukup rendah. Nah, itu kenapa Listeria monocytogenes itu jadi salah satu bakteri yang sering ditemukan pada produk-produk berbasis salad. Gitu, maksudnya raw vegetables, jadi vegetables yang dimakan secara mentah gitu. Nah, ini teman-teman lihat sendiri ya, tadi salah satunya untuk green peppers. Green peppers itu adalah kayak paprika gitu ya. Jadi dalam 4 hari itu naiknya sudah hampir 1,2 log gitu ya. Jadi hampir naiknya 10 pangkat 1,2 ya 1,2 lipatnya gitu. Dan itu cukup banyak gitu. Dan ini relatif cukup tinggi sih untuk itu, dan itu tentunya raise concern
untuk microbial spoilage terhadap produk ini. Nah, ini contoh lainnya ya. Ini pada pisang, lalu jeruk, gitu ya. Ini pasti teman-teman sudah pernah lihat. Saya yakin pasti pernah lihat ya, kayak gitu. Oke, kita lihat dulu sih video cara pengolahan yang bisa dikatakan relatif cukup baik ya. Jadi cara handlingnya segala macam ya. Bentar. One of our three largest items. Kelihatan ya teman-teman. Ini salah satu contoh pengolahan apa ini, lettuce. Nah, ini dia menggunakan apa ya, mesin traktor. Ini lihat teman-teman cara penanganannya. Cara penanganannya sangat gentle ya. Ini dia menggunakan sarung tangan gitu untuk memastikan bahwa tidak ada kontaminasi dari tangan, karena tangan itu juga bisa mengandung Staphylococcus aureus tentunya. Nah, ini kan juga penting, kenapa? Ini adalah contoh lettuce ya. Lettuce itu kan relatifly dimakan dengan cara yang mentah ya gitu. Jadi kalau misalnya udah terjamah, let's say, Staphylococcus aureus itu ada kemungkinan nanti, kan ini nggak dimasak ya, ada kemungkinan nanti cemarannya pun pada produk akhir bisa lebih tinggi gitu. Nah, ini juga cara pengolahannya juga sangat gentle gitu ya. Sangat gentle gitu, jadi tidak sebisa mungkin tidak merusak dari kulit dari sayurannya itu. Sorry, ini cabbage. Sorry, mirip soalnya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini saya ada juga di sini sayur wortel. Ini menggunakan mesin sih, dan itu yang ditarik itu adalah apa sih, ujung dari wortel ya. Jadi tidak buah wortelnya itu yang dicaplok gitu ya istilahnya. Ini diambil dari itu, dia memproses dengan cepat seperti itu. Ini udah relatif canggih ya teman-teman menggunakan itu. Tapi kalau biasanya kalau di kita kan masih menggunakan tangan gitu ya. Nah, ini yang jadi kendala sih kalau misalnya menggunakan tangan itu kan, misalnya pekarangannya cukup luas gitu ya. Kalau misalnya capek, biasanya kan itu pengennya cepet gitu ya. Nah, ini kan biasanya lempar-lempar gitu. Nah, ini menggunakan alat gitu ya. Jadi lebih efisien dan lebih cepat. Ini dicuci, jadi kan ada tanahnya itu ya. Tanah itu kan bisa jadi sumber kontaminasi. Nah, ini nanti dicuci seperti itu. Gimana ya proses mencuci ya? Nah, ini. Ini dicuci gitu ya, karena ada tanahnya. Tanahnya kan tadi juga bisa terdapat bakteri-bakteri jenis kayak Clostridium dan Listeria ya. Nah, ini udah bersih. Ini ya proses selanjutnya sih, kayak sizing, terus juga proses pensortiran berdasarkan ukuran, berdasarkan warna juga gitu. Jadi kalau misalnya warnanya tidak masuk, nanti di reject gitu. Nanti di packing, selanjutnya di packing. Oke. Oke, kembali ke sini. Oke, teman-teman.
Nah, bagaimana sih untuk ini adalah fungal spoilage. Jadi gimana sih untuk memperlambat cemaran dari fungi gitu ya. Tentunya paling utama sih emang ya masih ya, untuk mengaplikasikan hygiene. Jadi sebisa mungkin tadi saya sudah perlihatkan bahwa sebisa mungkin menerapkan good agricultural practices ya. Misalnya ya menggunakan irigasi yang bebas dari cemaran, lalu juga kondisi dari pekarangan atau kondisi dari lahan dan kebunnya itu eh, juga bebas dari hama dan juga mungkin pest dan segala macamnya gitu. Dan juga ya penggunaan fungisida juga cukup membantu ya untuk bisa tumbuhannya itu tidak terserang oleh hama. Tapi ini jadi tantangan sendiri untuk misalnya petani atau misalnya lahan yang ingin menerapkan pertanian secara organik karena penggunaan fungisida atau pestisida itu tidak diperbolehkan. Gitu. Kedua juga peralatan yang digunakannya itu pun harus bersih ya, kayak gitu. Dan ada inhibition of pathogen on vegetable and fruits itu menggunakan hot water, deep fungicide, mungkin iradiasi, tapi iradiasi juga nanti kalau misalnya teman-teman mau iradiasi produk sayuran dan buah-buahan itu harus dideklar gitu, seperti itu. Itu teman-teman. Oke, sekarang kita ke produk serealia ya. Contohnya adalah beras, gandum, jagung, dan sorghum. Sebelumnya ada yang ingin tanyakan terkait sayuran dan buah-buahan? Belum, Pak. Oke. Intinya kalau sayuran dan buah-buahan itu, sorry, tidak terlalu ini sih, tidak terlalu banyak ya konsep yang harus teman-teman pahami. Yang paling utama adalah bahwa di sayuran itu adalah pertama pH-nya cukup tinggi dan water activity-nya cukup tinggi sehingga yang support untuk pertumbuhannya itu adalah bakteri jenis mikroorganisme jenis bakteri dan fungi. Dan enzim yang paling berperan adalah enzim pektinase dan selulase. Dan post harvest handling dari sayuran dan buah-buahan itu harus sangat dijaga bagaimana sebisa mungkin itu adalah sebisa mungkin kita mencegah kerusakan pada produk sayuran dan buah-buahan karena kalau misalnya produk sayuran dan buah-buahan itu rusak ada kemungkinan akan lebih mudah untuk terserang oleh mikroorganisme patogen. Oke, sekarang kita ke produk serealia ya, seperti contohnya beras, jagung, sorghum, dan tepung. Nah, eee, secara garis besar, kandungan karbohidrat itu cukup tinggi, 70-75%, dan memiliki protein yang relatif cukup tinggi juga, 8-15%, dan waktu. Dan ini adalah yang paling utama atau yang paling sering untuk menyebabkan kerusakan atau microbial spoilage pada produk serealia adalah kapang ya gitu. Nah, ini adalah faktor-faktor yang paling utama yang memengaruhi dari pertumbuhan kapang di produk serealia. Pertama tentunya water activity. Jadi sebagaimana mungkin kita menjaga agar si produk-produk serealia ini tidak dalam kondisi penyimpanan yang basah atau lembab ya. Karena ketika disimpan di kondisi yang basah dan lembab itu akan ada suatu kemungkinan atau kemungkinan besar bahwa si kapangnya itu akan pertumbuhannya menjadi lebih cepat. Of course, pasti teman-teman sudah memahami ini ya, karena di pertemuan-pertemuan selanjutnya saya juga sudah menekankan konsep ini. Physical handling dan physical handling juga sangat penting. Jadi misalnya kan kalau di ladang jagung gitu ya, biasanya itu ada orang-orangan sawah ya, itu supaya mencegah si jagungnya itu dimakan oleh burung. Karena misalnya sama tadi kondisinya, misalnya tumbuhan jagungnya itu dicemari dihinggapi let's say burung gitu, kan burung itu juga dia datang dari kondisi yang kotor ya. Misalnya dia datang dari tanah atau misalnya dia
datang dari pohon atau apa, dia itu ketika dia hinggap di sayuran, itu kan bisa mencemari dari si tumbuhan jagungnya itu sendiri. Jadi ada kontaminasi silang lah istilahnya di situ. Sehingga menyebabkan ada suatu kemungkinan ada mold infestation di situ. Jadi ada kemungkinan kapang dapat hidup gara-gara misalnya kapang dapat mengkontaminasi dari produk jagung tersebut. Yang ketiga adalah temperatur. Tentunya ini pasti teman-teman sudah mengerti sendiri bagaimana temperatur dari harvesting dan penyimpanan itu sangat memengaruhi dari pertumbuhan kapang. Karena teman-teman kita sudah sama-sama belajar bahwa untuk optimum temperatur kapang itu biasanya di level 30 sampai 35 derajat Celcius. Gitu. Relative humidity juga memengaruhi karena kalau misalnya relatif humidity-nya relatif tinggi ataupun kondisinya lembab, ada kemungkinan si serealia ini akan menyerap air ya dari kelembapan itu, sehingga water activity dari produk serealia itu pun jadi meningkat. Gitu. Gitu. Nah ini optimum temperatur dari beberapa kapang ya, yang terutama pada produk serealia dan produk berbasis biji-bijian gitu. Bagaimana sih kita untuk preventing mold growth gitu? Ternyata ya paling utama itu adalah bagaimana kita mengatur dari temperaturnya itu, gimana kita mengatur suhu dari storage-nya itu adalah di level ya sebisa mungkin di level yang cukup apa ya, sejuk lah, istilahnya mungkin disebutnya sejuk ya. Nah, ini kan karena optimum temperatur dari jenis-jenis kapang ini adalah segini gitu. Dan minimum water activity-nya adalah segini. Nah, teman-teman kalau misalnya memperhatikan dari optimum temperatur ini menjadi apa ya? Ini saya pernah pelajari ya. Ini menjadi tantangan sendiri sih bagi kita ya kalau di Indonesia gitu. Karena kita kan negara tropis ya gitu. Jadi rata-rata suhu suhu udara di Indonesia itu kan sekitar 28 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Itu adalah merupakan dan kelembapan apa kita juga dilalahnya adalah kita juga di negara kita juga kelembapannya itu cukup tinggi. Jadi kalau kata teman saya yang peneliti terhadap kapang, Indonesia itu adalah kayak sebenarnya kayak inkubator gede gitu ya buat kapang-kapang jenis ini gitu, kapang-kapang yang dapat menyebabkan kerusakan pada produk serealia gitu. Jadi sangat umum sekali kayak misalnya aflatoksin itu adalah salah satu cemaran yang sangat umum ditemukan pada produk kacang-kacangan, produk jagung, dan produk berbasis serealia ya. Karena itu tadi, karena kita kondisinya sangat favorable ya, kondisi lingkungan di Indonesia itu sangat favorable ya. Temperaturnya cukup tinggi, terus ditambah juga kondisi kelembapan yang cukup tinggi. Ketiga juga karena kita ya infrastruktur pertanian kita mungkin belum sebaik negara-negara baju ya. In terms of tingkat kebersihannya, tingkat peralatan yang digunakan, tingkat good agricultural practice-nya kita masih sangat apa ya terbatas sih gitu ya. Seperti contohnya adalah kalau di Indonesia sendiri kan gitu kita tuh umum sekali kan kalau misalnya hasil-hasil bumi gitu ya, hasil beras, hasil padi gitu ditaruh di karung gitu ya, terus juga di karung, terus karungnya juga disimpan di kondisi yang lembab, terus cuacanya juga relatif ya 30, 33 gitu. Jadi temperatur yang sangat disukai oleh jenis kapang untuk tumbuh sehingga akan ada kemungkinan bahwa nanti ya produk-produk itu bisa tercemar ada pertumbuhan kapang di situ dan itu pertumbuhan kapang itu sendiri nanti pada akhirnya bisa menyebabkan pertumbuhan mycotoxin gitu. Bisa mengontaminasi ya seperti itu ya teman-teman. Jadi itulah challenge-nya di Indonesia kalau terkait dengan sereal gini. Apalagi kita kan cukup banyak ya, kita cukup banyak menghasilkan beras, jagung, kacang-kacangan, tanaman palawija kita juga cukup banyak seperti itu.
Itu tantangan sendiri dan emang yang utamanya yang harus dikontrol itu tadi, temperatur, relative humidity, dan water activity-nya. Tentunya kan itu perlu investasi di sarana storage-nya ya. Storage condition-nya bagaimana mungkin agar storage condition itu dapat meminimumkan pertumbuhan dari si kapang itu. Tapi sayangnya di Indonesia kan, ya itu tadi karena kita masih keterbatasan di sisi itu, jadi kita belum cemaran mold di sereal kita masih cukup tinggi sih. Ini salah satu contohnya ya. Jadi ini salah satu contoh yang saya ambil dari penelitian saya. Jadi saya mencoba untuk mengumpulkan data-data cemaran aflatoksin pada tumbuhan jagung di Indonesia. Ini saya mendapatkan data-data ini dari mencari itu jadi ada sudah banyak sekali penelitian, jadi saya mengumpulkan data-datanya itu, cemarannya cukup tinggi teman-teman, 33,6 ppb ya, jadi contamination levelnya itu nanogram per gram, jadi itu parts per billion ya, gitu. Nah, ini kandungan aflatoksinnya ya teman-teman. Teman-teman lihat kandungan aflatoksinnya bisa sampai 6.171. Padahal kalau di Indonesia itu, batas cemaran aflatoksinnya untuk produk yang siap makan, artinya siap saji untuk itu kayak snack gitu, itu ada 20 ppb gitu. Jadi bayangin sendiri teman-teman bahwa betapa sulitnya sih betapa sulitnya untuk mengontrol aflatoksin. Ini saya ngambil contoh aflatoksin ya, karena saya melakukan penelitian di aflatoksin. Ya, betapa sulitnya mengontrol cemaran kapang di Indonesia gitu. Ini baru aflatoksin teman-teman. Saya belum menemukan penelitian-penelitian lain. Mungkin cemaran fumonisinnya juga bisa relatif lebih tinggi. Tapi emang sih di Indonesia itu penelitiannya masih fokus pada aflatoksin dan mold. Seperti itu. Ini cukup tinggi ya teman-teman. Nah, ada yang sampai 6.000, ini juga sudah sangat tinggi, 3.300 gitu. Nah, ini produk-produk cemaran ini ditemukan nggak cuma di istilahnya produk jadi ya, di jagung ya, tapi ada juga di produk jadinya. Jadi ada produk jadi gitu, dia produk jadinya berbasiskan jagung gitu. Nah, itu diteliti sama salah satu peneliti dan itu ternyata mengandung aflatoksin juga. Jadi itu produk jadi produk yang siap makan gitu. Nah, ini kan bahaya dari aflatoksin ini kalau misalnya levelnya cukup tinggi sekali bisa menyebabkan keracunan. Nah, yang menjadi problem lagi adalah aflatoksin ini kan adalah senyawa yang genotoksik ya. Artinya dia bisa meningkatkan risiko kanker hati ya gitu. Nah, ini jadi dilema tersendiri sih bagi kita gitu untuk mengontrol cemaran aflatoksin di Indonesia gitu. Oke, itu sih perkuliahan pada hari ini emang cukup singkat ya dan padat ya mudah-mudahan. Jadi intinya adalah faktor-faktor utama yang memengaruhi dari microbial spoilage pada vegetable, fruit, dan cereal adalah pertama agriculture handling-nya, bagaimana kita memastikan bahwa sumber irigasi, sumber dari pupuk yang digunakan, sumber komponen-komponen lainnya yang digunakan untuk pertanian itu bebas dari mikroorganisme patogen. Kedua, tentunya bagaimana kita handling-nya, post-harvest handling-nya gitu, bagaimana pembersihannya, bagaimana kondisi penyimpanan untuk serealia harus pada kondisi yang mengontrol temperatur, kelembapannya juga harus diatur, handling-nya juga, sehingga sebisa mungkin kita mencegah kerusakan pada produk sayuran dan buah-buahan dan serealia itu, sehingga kalau misalnya ada damage gitu, mikroorganisme lainnya itu dapat lebih cepat tumbuh di situ. Gitu. Nah, yang menjadi kendala selanjutnya bukan kendala sih, tren yang harus diperhatikan juga adalah semakin banyak orang yang mau makan produk-produk yang fresh, produk-produk yang minimally proses gitu. Jadi
ada kemungkinan karena fresh ini tadi saya ambil contoh ada Listeria monocytogenes, itu jadi salah satu foodborne illness yang akan semakin apa ya, meningkat jumlah kasusnya gitu, karena itu tadi orang-orang berpindah ya cara pola konsumnya dari tadi yang mau makan yang highly processed, sekarang mereka maunya produk makanan yang minimally processed dan cenderung mentah, seperti itu teman-teman. Oke, itu sih dari saya yang pada kuliah ini. Ada yang ingin tanyakan teman-teman? Sebelum saya habis ini nanti akan menjelaskan sedikit tentang tugas yang akan teman-teman nanti presentasikan pada pertemuan terakhir. Ada yang ingin tanyakan dulu? Belum ada, Oke. Pak. Ya, maaf. Bisa diulang? Belum ada, Pak. Oh, oke. Maaf. Sip. Oke, saya mencoba untuk menjelaskan tentang ini ya, tugasnya. Sebentar. Sebentar. Teman-teman udah lihat ya? Ini posternya. Udah lihat poster? Ini? Iya, Pak. Iya. Oke, jadi untuk tugas mata kuliah mikrobiologi pangan ini yang teman-teman harus kumpulkan pada em, akhir kuliah nanti adalah saya pengen teman-teman buat poster ya, poster akademik seperti ini. Ini sangat lengkap sih. Ini poster akademik yang sangat lengkap ya. Jadi ini poster akademik yang dari paper ya, jadi academic paper. Nah, saya nggak apa ya, teman-teman nggak perlu bikin yang sebagus ini sih, tapi biar teman-teman apa ya, merasakan bagaimana cara membuat poster gitu. Jadi teman-teman, saya ingin teman-teman membuat poster presentasi yang mana di sini teman-teman menjelaskan mengenai bakteri, fungi, dan mikroorganisme yang ditemukan pada produk pangan. Nah, jenis mikroorganismenya apa nanti akan saya share habis ini. Jadi teman-teman nanti saya akan buat guidance gitu ke teman-teman. Jadi teman-teman let's say nih, misal Rama gitu, Rama dapat kebagian misalnya salmonella gitu. Nah, Rama harus bisa menjelaskan di dalam satu poster ini, misalnya di sini bagian ini background gitu, salmonella itu apa gitu, jenis mikroorganisme apa, of course kan jenisnya bakteri gitu. Nah, salmonella itu bisa ditemukan di produk apa, optimum temperaturnya itu optimum temperaturnya berapa, seperti itu. Lalu juga misalnya, nah di sini mungkin nanti bisa ditambahkan dalam bentuk tabel ya, seperti itu tabel gitu. Nah, nanti di sini itu saya ingin teman-teman kayak mencari kasus-kasus tentang salmonella outbreak gitu. Minimal 3 atau maksimal 5 lah. Nanti teman-teman bisa apa ya, misalnya di sini naruh gitu satu jenis kasusnya apa, kejadiannya apa, seperti apa gitu. Jadi detail kasusnya seperti apa dan kejadian di mana seperti apa, penyebabnya apa gitu. Mungkin sampai
5 kasus kayak gitu. Nah teman-teman buatkan dalam poster gitu. Nanti bisa teman-teman juga bisa menambahkan berbagai macam gambar-gambar ya, misalnya gambar salmonella itu seperti apa gitu. Nah di background-nya itu teman-teman yang harus teman-teman tampilkan adalah satu, salmonella itu apa gitu. Of course itu bakteri, itu tapi bakterinya jenis bakteri apa gitu. Terus juga pertumbuhannya seperti apa, temperatur growth-nya seperti apa gitu. Mekanisme dia menimbulkan patogen itu seperti apa gitu. Ketiga misalnya dia bisa ditemukan di produk apa gitu. Keempat dia rute pencemarannya seperti apa. Nah itu misalnya contohnya seperti itu sih teman-teman. Teman-teman nggak harus apa ya, sedetail ini, tapi mungkin uh, idenya bisa membuat poster seperti ini sih teman-teman kayak gitu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Ini sorry, intinya adalah nanti saya akan share. Jadi misalnya saya akan ngelis, misalnya mahasiswa A nanti ke bagian bakteri apa, mahasiswa B ke bagian bakteri apa, mahasiswa C ke bagian bakteri apa gitu. Nanti saya akan coba mikroorganisme patogen apa. Nanti teman-teman cari di apa jurnal jurnal akademik atau misalnya di website CDC juga, misalnya kasus jenis-jenis kasusnya gitu ya. Contohnya saya di sini outbreak CDC. Nah, ini adalah contoh kasus. Biasanya kalau di CDC itu dia lengkap gitu contoh kasusnya. Ini misalnya si mahasiswa A nanti dia ke kedapatan misalnya listeria gitu ya. Ya dicari di sini listeria. Nanti kasus-kasusnya banyak teman-teman di sini. Nah, teman-teman of course juga bisa menggunakan Google ya gitu. Jadi nanti case-case listeria gitu, misalnya sebentar. Ya, ini di sini banyak ya teman-teman. Misalnya ini infection Israel. Ini mudah-mudahan ada ininya sih, ada aksesnya. Teman-teman ada akses jurnal nggak sih dengan di Bakri itu? Kurang tahu, Pak. Oh, kurang tahu ya. Oke. Nggak pernah dikasih kayaknya tuh. Nggak pernah ya? Oke. Ya, ini kebetulan nggak ada open sih. Nah, ini misalnya contohnya siapa gitu dapat listeria ini, teman-teman bisa baca ini. Ini bagus nih teman-teman kalau misalnya dapat kasus dia ada grafik-grafiknya ini, kayak misalnya dia jumlah infection-nya berapa, kayak gini-gini. Jadi teman-teman ngerangkum misalnya dari ini, oh jumlah kasusnya seperti ini kayak gitu. Ini bagus nih nanti teman-teman penyajian data di dalam posternya gitu. Ya gitu sih. Ya ambillah 3 sampai 5 kasus ya gitu. Kayak gitu ya. Terus misalnya cases cases. Misalnya kayak gini. Ini kan di Inggris ya nih. Nah, itu ya bisa. Seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya saya ingin teman-teman membuat poster. Nanti kita di pertemuan terakhir kita diskusi. Jadi misalnya teman-teman mempresentasikan poster teman-teman, nggak usah lama-lama sih, paling 4 menit sampai 5 menit. Jadi teman-teman menjelaskan satu, let's say salmonella itu apa sih gitu. Oke, dia bisa menyebabkan jenis penyakitnya apa gitu. Maksudnya apakah dia bisa menyebabkan onsetnya cepat atau lambat,
lalu rute transmisinya seperti apa, gitu. Oke. Bisa juga ditambahin foto-fotonya gitu, jadi informasi yang relevan terhadap food safety-nya ya, terkait dengan keamanan pangannya gitu. Nah, habis itu teman-teman cari kasus salmonella minimal 3 ya, minimal let's say minimal 3 gitu, terkait itu dan, nanti dijelaskan masing-masing kasus itu, produk pangannya apa gitu. Biasanya dapat ditemukan, oh ini produk pangannya tercemar apa, kasus ini tercemar karena dia ada orang makan produk pangan yang misalnya sayuran mentah, sayuran apa. Lalu kalau misalnya ada grafiknya atau misalnya teman-teman dari membaca kasus itu, oh ada jumlah orangnya, itu bisa dibuat grafiknya seperti itu teman. Nah di atasnya teman-teman tulis aja misalnya uh, description about let's say Listeria monocytogenes, terus nama teman-teman, terus di sini ada logo Universitas Bakri ya seperti itu. Jadi teman-teman kayak buat akademik ilmiah poster aja sih. Nah, nanti template-nya ini nanti akan saya share gitu, teman-teman. Gitu. Nah, nanti teman-teman bisa ganti-ganti aja nih di sini. Tinggal hapus-hapus, misalnya dihapus gitu ya, terus tambahin apa gitu. Kayak gitu. Sorry kok nggak kelihatan. Maaf. Jadi dari template ini nanti teman-teman tinggal hapus apa edit-edit, hapus-hapus gitu ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan template ini untuk buat posternya gitu. Gitu ya teman-teman. Nggak ya tidak usah sebagus ini ya. Ini bagus banget ya. Tapi ini kan jenisnya adalah academic poster ya. Jadi ini dari paper ilmiah. Nah nanti teman-teman ini taruh ininya di sini ya, referensinya teman-teman. Di sini taruh referensi ilmiahnya dari mana. Misalnya kan tadi saya contohnya ngambil dari misalnya ngambilnya tadi dari sini kan. Teman-teman udah tahu cara citasi belum? Cara bikin citasi. Udah diajarin belum sih? Bikin referensi daftar pustaka, sorry. Bikin daftar pustaka udah diajarkan ya? Kalau waktu diploma udah sih, Pak. Oh, oke. Iya ya, intinya sih Tapi nggak tahu kalau formatnya beda lagi. oh ya, gini aja. Mungkin biar menyamakan. Biasanya kalau di Google Scholar itu ini buat teman-teman juga ya, apa referensi. Biasanya di Google Scholar itu kalau misalnya teman-teman mau, misalnya nih, nemu ini, terus mau citasi jurnal ini, itu biasanya aku pakai. Nah, biasanya aku pakai apa sih? Saya pakai apa sih? Ini nanti ditulis aja di itunya, daftar pustakanya, seperti itu. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi intinya teman-teman juga harus bisa mencantumkan referensi ilmiahnya juga dari mana. Misalnya untuk penjelasan tentang salmonella itu ya teman-teman dapatnya dari mana. Misalnya dapat dari jurnal X, ya teman-teman harus mencantumkan seperti itu. Oke? Ada yang ingin tanyakan? Silakan. Nanti habis ini mungkin besok pagi sih saya akan ngasih ketentuannya seperti apa, terus siapa dapat apa, terus juga apa yang harus dijelaskan dalam poster itu, terus juga nanti penilaiannya berdasarkan apa aja, seperti itu ya teman-teman. Tapi teman-teman dapat gambaran utamanya ya. Jadi intinya bikin poster ilmiah, seperti itu sih. Belajar bikin poster ilmiah. Dan menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman. Nggak apa-apa ya, belajar, sekalian belajar untuk bikin academic presentation in English. Iya, Pak. Sip. Oke, gitu sih teman-teman. Ada yang ingin tanyakan lagi teman-teman? Oke, nggak ada ya. Kalau tidak ada, saya cukupkan perkuliahan pada malam ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Besok akan saya infokan kembali tentang tata cara tugasnya.
Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti bisa ke saya langsung by WA. Tuh. Oke, terima kasih ya teman-teman atas waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.